Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini saya tidak membuat slide presentasi karena belum sempat ya teman-teman. Tapi saya ingin membahas beberapa hal yang kemarin ditanyakan di forum Telegram maupun lewat komentar YouTube ataupun juga di Instagramnya. Nah, yang pertama yang lagi rame adalah tentang ada yang kejadian kemarin, ada yang meloncat katanya di apartemen karena masalah ekonomi gara-gara saham. Jadi ada beritanya sangat sedang viral sekarang, dan yang dijadikan yang menjadi di garis bawahnya adalah karena main saham. Ini juga gara-gara saham. Jadi seolah-olah bahwa saham ini menjadi salah satu hal yang bisa membuat orang depresi begitu. Nah, mungkin saya ingin sedikit sharing saja. Dulu juga tahun 2008, ketika banyak berita bermunculan seperti ini, itu biasanya saya melihatnya itu sebuah pasar yang mulai panas begitu, atau yang sudah bubble gitu ya. Ada beberapa instrumen-instrumen investasi yang membuat orang tergiur untuk cepat kaya begitu, tapi menakar risikonya tidak terlalu diperhatikan. Jadi sekali lagi teman-teman, ini sebuah pelajaran buat kita semua bahwa jangan sampai saham itu menjadi hal yang membuat teman-teman menjadi stres atau menjadi tertekan begitu. Karena itu dari awal yang paling penting, ketika saya sering kan mengatakan hal ini di berbagai event gitu, ketika ada orang yang mau dong belajar saham gitu, saya akan menghindari kata pertama main gitu. Kenapa? Karena bagi saya ya saham main itu ada gitu ya, tapi main saham ya risikonya mungkin akan diterima oleh teman-teman masing-masing gitu. Tapi yang paling penting ketika kita belajar saham itu ya investasi atau dagang gitu. Nah, ketika belajar investasi berarti harus ada analisis yang harus kita lakukan. Kalau dagang berarti harus ada juga trading plan atau rencana dagang yang harus kita eksekusi dan harus kita lakukan juga, dengan takaran risiko yang money manajemennya yang harus kita atur juga. Jadi, dan kalau di saham syariah ya, kalau di syariah saham atau dengan menggunakan sistem saham syariah atau menggunakan trading dengan sistem online trading syariah, setidaknya setidaknya faktor yang bisa membuat kita depresi itu atau membuat kita stres itu dieliminasi dengan adanya cash basis. Jadi kita nggak bisa beli saham di luar kapasitas kita atau di luar cash yang kita punya. Jadi kita hanya berdagang dengan saham yang kita miliki saja begitu ya, bukan dengan utang dari sekuritas yang memang terkadang menggiurkan. Kalau orang bisa mengelolanya mungkin itu silakan ya. Kalau saya pribadi nggak bisa begitu. Kenapa? Karena ya itu kan tidak boleh gitu, tidak boleh menggunakan utang margin yang berbasis bunga. Jadi saya lebih memilih hati-hati saja. Dan dengan memilih tersebut ya, setiap orang mungkin ada yang mengatakan wah Mang, kalau begitu kita lama dong berkembangnya. Ya bagi saya kan tidak perlu cepat-cepat juga, karena kita mau kemana gitu ya. Jadi istilahnya yang penting menikmati prosesnya di pasar modal itu dengan risiko yang kita takar sendiri. Dan kalaupun lah misalnya sahamnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita pun masih santai. Kenapa? Karena uangnya bukan uang hasil pinjaman, bukan uang misalnya hasil dari mengumpulkan dana dari yang lain begitu kan. Itu uang kita sendiri. Dan kalau saya sih tadi ya, di saham itu bukan hanya belajar tentang untung rugi gitu, tapi juga belajar tentang manajemen hati gitu ya, manajemen antara serakah dan takut, manajemen antara wara atau berhati-hati dengan serampangan begitu. Jadi bagi saya sih belajar saham itu ya, terutama saham syariah, bukan hanya berujung cuan dan dividen aja gitu, atau CD saja, tapi juga kan AB, amanah dan berkah, ABCD. Itu yang sering saya ungkapkan. Kenapa? Karena bagi kita ya, sebagai seorang pedagang atau investor saham ya, jangan sampai saham itu menjadi hal yang menghantui kita tiap hari begitu. Kalau kata sekarang istilahnya ghosting ya, terus aja menghantui, kemudian juga dan hal-hal itu menjadi hal yang akhirnya mengganggu rutinitas kita setiap hari, bahkan ya nauzubillah misalnya membuat kita jadi kehilangan keyakinan gitu, atau misalnya berputus asa dan yang lainnya. Jadi yang penting ditekankan sejak awal yaitu yakinkan bahwa modal yang ditanam di saham itu benar-benar modal kita,
dan bukan uang panas tanda kutip ya, bukan pinjaman, bukan misalnya uang dapur, tapi benar-benar kita lakukan itu untuk pengembangan atau pertumbuhan aset kita. Itu yang pertama ya. Jadi saya doakan teman-teman tetap wara dan tetap waras gitu. Kalau saya selalu mengatakan wara dan waras. Wara itu kalau dalam istilah tasawuf itu berhati-hati, tidak serampangan, tidak sembarangan, tidak rakus begitu, tapi tetap melakukan analisis dengan nalar dan akal sehat dan juga dengan jiwa yang sehat tentunya, seperti itu. Kemudian yang kedua yang ingin saya jawab adalah pertanyaan dari teman-teman tentang, Mang, bagaimana sih apakah ada saham yang cocok untuk investasi dengan nilai atau dengan status undervalued gitu, misalnya di bawah nilai wajar, di bawah harga bukunya. Saya selalu mengatakan itu sih gampang, rasio itu mudah begitu, dan kalau ada toolsnya lebih mudah lagi gitu. Nah, saya ingin memberikan cara kepada teman-teman. Misalnya semalam itu ada yang ngobrol ramai di grup tentang fundamental dan teknikal gitu. Saya bilang yang fundamental teknikal itu ya semuanya masih bisa berkolaborasi begitu ya. Bukan saling berkonfrontasi tapi saling berkolaborasi. Kemudian di fundamental pun banyak mazhabnya gitu. Kita tidak bisa memaksakan kita yang sedang katakanlah senang dengan dengan portofolionya value investor, kemudian kita menyebut yang lain itu misalnya harus seperti sama dengan kita pun tidak bisa. Kenapa? Karena setiap orang berbeda pilihan, berbeda kondisi, berbeda keadaan yang tidak bisa kita saling paksakan. Maka saya selalu mengatakan, jangankan dalam pemilihan saham atau mazhab investing atau trading, dalam agama pun tidak boleh ada paksaan kan, itulah ikraha fiddin. Jadi dan kalau di konsep kita kan, di konsep Islam itu ada lakum dinukum waliyadin gitu. Nah, kalau ini mungkin lakum sahmukum waliyah sahmi gitu. Bagimu sahammu dan bagiku sahamku. Jadi memang tidak bisa kita saling paksakan. Dan satu saham yang sama bisa didefinisikan atau bisa diperlakukan dengan dua analisis yang berbeda gitu. Kalau saya selalu menghormati semua perbedaan itu karena saya pun pernah melakukan semuanya gitu, dari mulai scalping, day trading, kemudian swing trading, kemudian trend follow, kemudian bottom fishing, semuanya yang trading saya pernah coba misalnya. Kemudian yang investing juga saya ada yang value, ada yang growth, ada yang dividend investing, semuanya juga kita punya, dan istilahnya satu sama lain ya saling melengkapi begitu ya. Karena ada saham yang cocok dengan dividen tapi nggak cocok dengan value karena udah mahal, tapi dividennya lumayan ya, kita ambil aja kan, seperti itu. Nah, saya ingin tunjukkan pada teman-teman dari laporan keuangan 2020 yang sudah dirilis itu sudah ada 88 emiten ya. Maaf ini kalau sekaligus promosi ya, nggak masalah lah kali-kali gitu. Nah, misalnya ini kita mau tahu apa saja saham yang sudah rilis ya. Nah, ini kan sudah ada. Kita filter dulu, ada berapa nih? 88 ya, benar 88. Kemudian semalam ada yang bertanya, emang ada nggak saham yang PER-nya di bawah 5 dan PBV-nya di bawah 0,5 seperti Pak LKH. Saya bilang, sepanjang saya temukan sampai hari ini belum ada gitu. Kalau nggak percaya kita cek aja menggunakan seperti ini ya. Misalnya PER-nya pakai filter menurut ketentuan. Filternya misalnya antara 0 dan 5 misalnya. Karena kan di bawah 5 ya. Nah, ada, tapi ini sahamnya gimana nih, error juga ya. Dan ini menurut saya bukan saham bagus lah. IPS-nya pun 0 begitu, nggak ada. Kenapa? Karena ini jumlah sahamnya sedang error ya dari Google Finance-nya, jadi saya nggak bisa ngecek. Jadi asumsinya ini anggaplah tidak, ini karena sahamnya pun nggak terkenal begitu. Nah, sekarang kita coba dengan yang di bawah 10. Apakah ada pair-nya di bawah 10? Nah, kita tinggal ubah aja yang tadi pair-nya ini. Mohon maaf kalau ada suara ya, itu maklum lah, laptop jadul begitu teman-teman. Yang penting kontennya. Ya, laptop ini nih, laptop lagi. Ini pair-nya di bawah 0 sampai 10. Nah, kita bisa temukan ada ya. Seperti itu ada. Kemudian karena saya hanya fokus di saham-saham syariah misalnya, yang isinya ini, yang no-nya kita lewatkan. Nah, seperti ini. Nah, maka ada 3 misalnya
Games, PBID, dan GJTL. Nah, kemudian PBV-nya mang di bawah 1 ada nggak ya? Tinggal ditambahkan aja di sini. Ya ini sudah ketahuan ya. Kalau di sini misalnya kalau mau lebih lanjut lagi, filter menurut ketentuan, kemudian ini dikurang dari misalnya 1. Maka tinggal dicek. Nah, ini ada ternyata cuma GJTL ya. GJTL ini kita cek di sini misalnya IPS-nya Rp92, book value-nya 1000. Wah, ini besar juga ya, 1966 dan harga sekarang 915. Nah, ini mungkin kalau yang value investing ya. Nah, jadi 915. Oke, nah kita cek ya di sini. Jadi kita bisa tahu dari file ini, misalnya GJTL itu rilisnya 9 Maret, kemudian dia nggak masuk RQ45, nggak masuk YI, tapi masuk IC. Sektornya consumer cyclicals, industrinya ban. Jadi saya sudah menyesuaikan sektornya dengan industri, klasifikasi industri terbaru per 25 Januari 2021. Kita juga bisa cek di situ ada aset lancar dan aset tidak lancarnya. Ya, totalnya 17,7 triliun. Kemudian liabilitasnya totalnya 10,9 triliun, jadi ekuitasnya sekitar 6,8 triliun. Pendapatannya turun dari 15 triliun, 15,9, 16 triliun ya, menjadi 13 triliun. Sementara net profitnya naik dari 269 miliar menjadi 320 miliar. Nah, ini ada growth-nya juga. Revenue-nya turun 15% secara tahunan, tapi secara kuartalan naik 3,5. Net profitnya naik 19% dan 1000. Wah, ini gede. Kenapa? Karena di Q3 masih minus. Ya, kalau tidak salah seperti itu. Dan arus kasnya pun masih positif, 425 miliar. Nah, ini teman-teman bisa cek semuanya di file recap kita yang terbaru ya, di Rela Kuat, rekap laporan keuangan akhir tahun. Saya buatkan juga fair value versi saya. Kemudian ada dengan rumus yang saya dapatkan dari blognya Mbak Fitri. Kemudian ada market caps, ada IPO date, ada mungkin nanti saya buatkan juga unduhan atau link menuju unduhan file report asli dari PDF-nya. Kurs reportnya jutaan, dia masuk nggak masuk indeks dan yang lainnya. Nah, itu ya, itu untuk dan teman-teman kalau bingung memang apa sih istilahnya satu persatu ya, dari RMI-nya. Misalnya RMI-nya itu nomor, kode, company name, semuanya saya sebutkan ya. Misalnya DAR itu apa rumusnya, DAR itu apa rumusnya. Semua saya buat untuk menjelaskan ada yang apa yang di tabel. Kemudian teman-teman juga bisa membandingkan misalnya yang sudah ya apa yang paling mudah, misalnya sudah keluar kan, misalnya saham-saham CPO ya, ALI, LSIP, SIMP, misalnya TBLA gitu ya. Nah, seperti ini gitu. Jadi bisa ketahuan misalnya nilai apa namanya harga terakhirnya di berapa. Kemudian apakah dia saham syariah atau tidak, makanya TBLA ini no, kalau no langsung merah ya. Terus ke bawah data-datanya silahkan teman-teman baca sendiri, karena pasti yang paham fundamental atau misalnya sudah belajar fundamental, atau ikuti dulu kuis berkas sebelumnya. Saya juga sudah buatkan serial berkas ya, belajar rasio keuangan saham, bisa supaya bisa memahami apa yang dipelajari di file recap ini. Jadi saya sudah sediakan materinya dan itu free, boleh diakses di channel ini, di channel Mang Amsi. Nah, ini untuk komparasinya atau perbandingan sahamnya ya. Dan ini saya online kan di Google Sheet begitu, supaya harganya terus update. Nah, terakhir yang ingin saya jawab adalah pertanyaan dari beberapa teman tentang Palem. Nah, Palem ini sebenarnya belum rilis laporan keuangan, makanya masih nol ya. Tapi yang ditanyakan itu memang Palem itu kan bagus. Oke. Kita cek di Ransel ya. Ransel ini laporan 9 bulan. Laporan 9 bulan yang kemarin kita cek apakah Palem sudah ada. Nah, sambil nunggu, saya juga sudah buatkan laporan keuangannya. Di sini ada public expose. Dan kita bisa cek ya. Ini Palem nih yang sering ditanyakan beberapa orang kemarin, saya ditanyakan ke saya secara japri dan juga di audiens konten di komentar. Nah, kita bisa cek kalau dari sini sih sampai Juni 2020 itu masih normal ya. Kenapa normal? Karena laba bruto sampai laba bersih itu semakin kecil gitu. Itu normal gitu kalau menurut saya. Jadi kan yang namanya laba bersih itu dari pendapatan dikurangi laba kotor, dikurangi beban-beban sampai akhirnya jadi laba bersih.
Tapi ketika di September 2020 itu ada kejanggalan. Kenapa? Karena laba bersihnya lebih besar daripada bahkan gitu ya, lebih besar daripada pendapatan kalau tidak salah. Itu enggak. Nah, ini pendapatannya itu 187 miliar. Tapi laba bersihnya 237 miliar gitu. Nah, kalau teman-teman jeli, di sini ada pendapatan lain-lain. Dan itu hanya terjadi di kuartal ketiga. Di sini ada pendapatan lain-lain. Nah, ini pendapatan lain-lain bersih 199 miliar. Dari mana itu? Nah, ternyata saya dapatkan informasinya itu adalah hasil penjualan di bawah ya. Ini nih, nomor 28. Betul nggak ya? 29 catatannya kita cek di bawah. 29 kita cek di bawah. Nah, ini pendapatan lain-lain 208 miliar begitu. Laba atas penjualan investasi 208 miliar. Dari mana? Nah, selidik punya selidik ternyata gitu ya. Ternyata salah satu anak usaha dari Palem ini adalah PT apa nih, saya cek tadi, Suwarna. Apa ya? Nah, ini Suwarna nih. Nah, Suwarna Arta Mandiri. Nah, kenapa Suwarna Arta Mandiri ini adalah saham apa namanya? Perusahaan yang ada di bawah Palem ini. Nah, dari mana saya dapatkan datanya? Dari Arus Kas, teman-teman. Nah, nomor 9 ini. Ini ada hasil penjualan investasi 290 miliar. Kita cek catatan nomor 9. Catatan nomor 9. Gitu. Nah, di sini ada, nah ini ya, investasi di mana, di MDKA. Asalnya 7,17%, kemudian dia jual jadi tinggal 6,33%. Dan ini dikonfirmasi oleh MDKA-nya sendiri. Kita lihat di laporan Juni PT Suwarna ini punya 7,17%, tapi di bulan September PT Suwarna ini menjadi 6,33%. Jadi ada yang dijual sekitar berapa tuh? 717 dikurangi 633 ya, berarti sekitar 0,84 ya, 0,84% itu dijual. Jadi yang asalnya 2,48 triliun menjadi tinggal 2,19 triliun, jadi ya sekitar 200 miliaran, betul ya. Nah, itu ya, jadi kalau harus dijelaskan kenapa Palem ini berubah drastis di 2020 ya, di September 2020, karena ada penjualan investasi dan ini mengungguli penjualan dari sawitnya sendiri. Jadi menurut saya ya begitulah. Tidak semua laba bersih itu harus dilihat bahwa ini bagus mang. Ya, kalau dia lebih dari penjualan berarti ada penjualan lain-lain dan itu di luar operasionalnya. Ya, jadi istilahnya ini perusahaan sawit tapi punya investasi di yang lain. Jadi ya seolah-olah jadi holding ya, holding di bawah holding ya, karena ini kan grupnya Saratoga juga. Jadi pendapatan lain-lain ini yang akhirnya membuat melebihi dari pendapatan. Nah, itu ya mungkin yang bisa saya jawab kenapa Palem ini laba bersihnya aneh kalau menurut saya, karena itulah saya juga tidak terlalu tertarik dengan Palem karena laba bersihnya itu bukan dihasilkan dari operasional dia sebagai perusahaan sawit, dan ini bisa jadi di tahun depan itu bisa berubah gitu laba bersihnya, karena bukan berasal dari operasional. Itu saja mungkin. Jadi di video ini saya menjawab gado-gado dari mulai kasus yang loncat dari apartemen karena saham tanda kutip, padahal belum tentu saham, boleh jadi itu forex, boleh jadi itu hal lain, karena kalau dilihat dari grafik semuanya seolah sama, padahal boleh jadi instrumennya berbeda. Kemudian saya jawab juga tentang saham yang undervalued versi value investing berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 yang ada PR-nya di bawah 10 dan PBV-nya di bawah 1. Dan terakhir menjawab tentang Palem yang sering ditanyakan di komentar, kenapa laba bersihnya lebih tinggi dibanding pendapatan. Ternyata ada penjualan saham dari MDKA. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari saya, Ma'amsi. Salam investasi amanah, berkah berlimpah dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.